Hai, pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan masyarakat praaksara di Indonesia. Kami akan membahas tentang masa berburu, masa bercocok tanam, perundagian, zaman batu, dan sistem kepercayaan zaman praaksara. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu 3 perempuan dan 2 laki-laki. Masa berburu dan mengumpulkan makanan food gathering and hunting period adalah masa di mana cara manusia purba mengumpulkan makanan-makanan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam. Masa berburu dan meramu adalah masa ketika manusia praaksara mendapatkan makanan dari alam dengan cara berburu binatang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam pada zaman praaksara. Masa bercocok tanam: A. Kehidupan ekonomi, B. Kehidupan sosial, C. Kehidupan budaya. Masa bercocok tanam, kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam sudah lebih maju dari masyarakat sebelumnya. Mereka membuat tempat tinggal dan mulai hidup menetap. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengolah bahan dari alam. Selain itu, mereka juga berladang dan berternak. Kehidupan masyarakatnya mulai teratur dan tertata dengan baik. Kehidupan budaya sudah lebih maju dengan adanya alat-alat dari batu gerabah serta perhiasan dari batu dan kulit kerang. A. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, manusia purba tidak lagi bergantung pada alam. Mereka mampu mengolah bahan yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berladang dan berternak. Mereka membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami keladi, umbi, sukun, durian, duku, dan rambutan. Mereka pun berternak ayam, kerbau, babi, serta memelihara anjing. Kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi dengan membuat rumah sederhana yang beratapkan daun-daunan. Atap rumah berbentuk bulat sampai ke tanah. Pada perkembangan berikutnya, bentuk rumah semakin besar dan dibangun di atas tiang-tiang. Tujuannya untuk menghindari banjir dan serangan binatang buas. Rumah dibangun berdekatan dengan ladang. Selain memenuhi kebutuhan primer, masyarakat praaksara telah mengenal perdagangan barter. B. Kehidupan sosial. Manusia purba masa bercocok tanam telah menetap dalam perkampungan sederhana. Kehidupan menetap memberi kesempatan bagi mereka untuk menata kehidupan secara teratur. Pada masa bercocok tanam, pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang menghabiskan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti membuka hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan membangun rumah. Kaum perempuan bertugas menabur benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Gotong royong menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemimpin kampung. Orang yang dipilih sebagai pemimpin kampung adalah orang yang paling tua dan berwibawa. Aturan hidup bermasyarakat mulai berlaku. Mereka membangun perkampungan secara gotong royong. Kehidupan bersama dalam perkampungan memungkinkan perkembangan bahasa sebagai alat komunikasi. Kehidupan budaya. Masyarakat pendukung pada masa bercocok tanam semakin mahir membuat alat-alat yang halus buatannya. Alat itu digunakan untuk berladang dan sebagai perlengkapan upacara. Alat bantu yang dihasilkan pada zaman ini berciri zaman batu muda. Selain alat batu, manusia purba telah mampu membuat alat rumah tangga dari tanah liat, seperti gerabah. Selain seni lukis, masyarakat purba telah membuat perhiasan dari batu yang indah dan kulit kerang. Hasil kerajinan itu berupa gelang dan manik-manik. Bangunan megalitikum diperlukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepercayaan. Corak kepercayaan tampak dari benda-benda jimat, penguburan, dan bangunan megalitikum. Kepercayaan manusia purba pada masa ini melanjutkan kepercayaan dari masa sebelumnya, namun telah diperkaya dengan beragam untuk kegiatan upacara. Jenazah dibekali dengan bermacam-macam barang agar perjalanan ke alam baka terjamin.
Jenazah dikubur ke arah tertentu agar perjalanannya ke alam baka tidak tersesat. Masa perundagian: A. Kehidupan ekonomi, B. Kehidupan sosial, C. Kehidupan budaya. Masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang disebut dengan zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Karakteristik utama manusia pada zaman perundagian adalah lahirnya tukang yang terampil. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa perundagian. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. B. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada masa perundagian, pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakat mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misal petani, undagi, pedagang. C. Kehidupan budaya. Masyarakat zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan, menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang tinggi. Zaman ini ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam, oleh karena itu semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas. Hasil kebudayaan zaman logam adalah nekara, kapang corong, arca perunggu, moko, bejana perunggu, perhiasan, dan manik-manik. Zaman batu pada masa praksara. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. A. Zaman batu tua. Zaman Paleolitikum. Zaman batu tua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 SM. Zaman Prakasara ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia mengumpulkan alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. B. Zaman batu Madya. Zaman batu tengah Mesolitikum. Ciri-ciri zaman batu tengah Mesolitikum adalah nomade dan mengumpulkan makanan. Pot gathering. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Ditemukan bukit-bukit tanah di pinggir pantai yang disebut kajoken alat. C. Zaman batu muda. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusia menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. D. Zaman batu besar. Zaman batu tengah Mesolitikum. Ciri zaman batu tengah Mesolitikum adalah nomade yang mengumpulkan makanan. Pot gathering. Alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Ditemukan bukit-bukit kurang di pinggir pantai yang disebut kajoken alat. Lalu kita akan membahas sistem kepercayaan manusia praaksara. Sistem kepercayaan manusia praaksara terdapat 3 kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Apa perbedaan sistem kepercayaan masa praaksara dan masa modern? Kepercayaan adalah keyakinan bahwa terdapat kekuatan maha kuat di luar diri manusia. Kepercayaan masa modern adalah kekuatan yang diyakini yaitu Tuhan, memiliki konsep monoteisme.
Sedangkan kepercayaan masa praaksara adalah kekuatan yang diyakini, yaitu roh nenek moyang dan kekuatan gaib, memiliki konsep politeisme. Yang pertama, kepercayaan animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin, yaitu anima yang berarti roh. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap kawasan tertentu, contohnya goa, gunung, laut, pohon, atau batu besar, bersemayam jiwa atau roh leluhur yang harus dihormati. Suku Ngaju di Kalimantan yang menganggap roh nenek moyang sebagai orang yang menjaga kelestarian kampung, sungai, dan sawah, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu kepercayaan dinamisme. Kata dinamisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dynamic yang berarti kekuatan atau daya. Dinamisme memiliki arti tentang kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut bisa terdapat di api, batu-batuan, dan pohon. Suku Kerinci di Jambi yang menganggap benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang seperti keris, tombak, pedang, dan batu-batu mustika mempunyai kekuatan gaib dan khasiat pengobatan. Lalu pada urutan yang ketiga, kepercayaan totemisme. Totemisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwa binatang-binatang tertentu merupakan binatang yang suci, karena dipercayai sebagai perwujudan dari roh nenek moyang atau leluhur. Beberapa hewan yang dianggap suci oleh penganut totemisme termasuk harimau, ular, sapi, elang, beruang, dan serigala. Banyak suku Indian di Amerika membentuk simbol totem mereka pada patung maupun ukiran kayu. Suku Asmat di Papua mengharapkan agar kekuatan dan segala sifat baik yang ada pada binatang totem yang mereka anggap suci seperti burung kasuari, kuskus, ular dan buaya dapat berpindah dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.